Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal yang kudus, terima kasih Tuhan. Tahun ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau jauh-jauh dari surga datang ke dunia untuk membuktikan kasih-Mu, berada di tengah-tengah kami, bersama dengan kami, menolong bahkan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, di Natal ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, ingin mendengarkan banyak hal tentang Yesus, sehingga kami boleh mengerti dan mengetahui dan melakukan apa juga yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga Tuhan Yesus senang dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat Hari Natal adik-adik semuanya. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Ini adalah hari yang sangat kita tunggu-tunggu dalam setahun ini, yaitu Natal. Tentunya adik-adik tahu bukan itu apa Natal? Yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana sih suasana hati adik-adik dalam menyambut Natal kali ini? Ada yang seperti ini? Mengalami ketakutan? Ada? Tentu tidak ya. Atau ada yang seperti ini? Menangis, sedih? Pasti tidak dong. Ini kan Natal. Lalu bagaimana suasana hati adik-adik? Seperti ini ya? Oh, senyum bahagia, sukacita. Pastinya ya, harus bersukacita dalam menyambut Natal, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus jauh-jauh datang dari surga ke dunia untuk tinggal bersama-sama dengan kita, ya, menemani kita, menyembuhkan segala penyakit kita, dan terlebih-lebih menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, hari ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya artinya itu adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus, bukan? Nah, kira-kira adik-adik udah menyiapkan kado nggak untuk Tuhan Yesus? Sudah? Nah, Ibu juga sudah loh menyiapkan kado untuk Tuhan Yesus. Nah, kado Ibu Pendeta ini kira-kira isinya apa ya? Tentunya yang terbaik dong untuk Tuhan Yesus. Penasaran? Ayo kita buka. Kadonya dibungkus dengan pita ya adik-adik ya. Apa ya isinya ya? Tarat! Apa ya warna merah ini? Nah, ini dia hati adik-adik. Ini hati Ibu Pendeta. Nah, ini hati Ibu. Hati Ibu mau Ibu persembahkan untuk Tuhan Yesus sebagai kado yang terbaik tahun ini. Dengan Ibu memberikan hati Ibu kepada Tuhan Yesus, artinya Ibu mau menyerahkan seluruh hidup Ibu kepada Tuhan Yesus. Ibu mau mengasihi Tuhan Yesus. Ibu mau taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa sih juga kado adik-adik untuk Tuhan Yesus? Tentunya hati adik-adik juga kan? Dengan memberikan hati kepada Tuhan Yesus, adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus dengan mau taat. Dan sekarang adik-adik harus duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati adik-adik ya. Oke, firman Tuhan hari ini bagi kita terambil dari kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin adik-adik. Nah, adik-adik ada nggak yang pernah mengalami perasaan seperti ini, ketakutan? Ketakutan sampai menangis. Ada ya? Pasti. Ibu juga sudah pernah ketakutan sampai menangis.
Tiba-tiba pada saat malam lampu mati. Jadi takut ada hantu. Nah, tiba-tiba ketika mama merangkul dan memegang tangan, ketakutan ibu hilang dan tidak menangis lagi. Bisa juga kita ketakutan karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga sebentar lagi diadili dan dihukum sehingga ketakutan. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita takut ya adik-adik ya. Nah, pada waktu dunia diciptakan pertama kalinya adik-adik, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kekudusan dan kesucian. Artinya bahwa manusia itu hidup tanpa dosa. Nah, tapi manusia akhirnya melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan, sehingga manusia disebut berdosa. Nah, karena dosa itu, karena kesalahan itu, manusia menjadi ketakutan adik-adik. Ya, mereka bersembunyi karena ketakutan. Karena mereka akan dihukum. Nah, meskipun manusia sudah melakukan dosa adik-adik, Tuhan tetap mengasihi yang namanya manusia. Buktinya apa? Nah, pada waktu Nabi Yesaya menjadi nabi Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda, ya, Nabi Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan, sebuah janji Tuhan yang luar biasa yang akan menenangkan hati yang ketakutan dan cemas. Nah, pada waktu itu kerajaan Yerusalem dirajai oleh seorang raja yang bernama Ahaz. Nah, Ahaz pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa adik-adik sehingga putus asa. Karena ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Aram dan Israel akan menyerang kerajaan Yerusalem. Sehingga Raja Ahaz ketakutan dan dia cemas, putus asa. Tapi Nabi Yesaya, seorang nabi Tuhan, datang kepada Raja Ahaz untuk menghibur dan menguatkan Raja Ahaz dengan sebuah pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan itu adik-adik rupanya sama dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, kita buktikan ya. Yaitu kita bisa baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Pesan Tuhan kepada Raja Ahaz yaitu, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sama ya adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini juga seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Wah, rupanya nubuatan Nabi Yesaya itu ada di dalam bacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, nubuatan Nabi Yesaya itu tidaklah langsung tergenapi dalam waktu yang cepat. Membutuhkan 400 tahun untuk mewujudkannya. Yaitu pada waktu malaikat Gabriel mendatangi Yusuf pada saat mimpi. Ya, malaikat Gabriel mendatangi Yusuf dalam mimpinya. Yusuf itu adalah seorang keturunan daripada Raja Daud. Dia mempunyai seorang tunangan yaitu yang bernama Maria, seorang perempuan yang baik. Malaikat Gabriel berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil perempuan itu yaitu Maria sebagai istrimu. Karena ia sedang mengandung anak dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita." Nah, adik-adik, pada saat itulah tunangannya yang sudah menjadi istrinya yaitu Maria
mengandung seorang anak laki-laki yaitu Yesus, yaitu di sebuah kota, di sebuah kandang, yaitu di kota Bethlehem. Dan dinamai dengan nama apa tadi? Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan kelahiran Yesus menyatakan kepada kita semua hari ini bahwa pertama, Tuhan menggenapi nubuatannya. Tuhan menggenapi janjinya kepada manusia. Tuhan tidak pernah berbohong. Meskipun butuh waktu 400 tahun untuk mewujudkannya. Artinya adik-adik, bahwa segala janji-janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik pasti terwujud, pasti tergenapi. Walaupun ada dalam waktu yang cepat atau lama, tapi percayalah Tuhan pasti menggenapinya. Amin. Yang kedua adik-adik, bahwa dengan Natal, dengan kelahiran Yesus menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita, bahkan merasakan apa yang kita rasakan karena dia telah menjadi manusia seperti kita. Tuhan Yesus bisa sedih, dia bisa merasakan kesedihan, dia bisa merasakan luka atau sakit, bisa merasakan bagaimana itu haus, ya. Adik-adik, yang ketiga, bahwa kelahiran Yesus dan Natal itu membawa sukacita bagi kita, sekaligus menghilangkan rasa takut. Rasa takut apa adik-adik? Rasa takut akan dosa, rasa takut akan penyakit, rasa takut akan olokan, ejekan, rasa takut akan masa depan. Tuhan Yesus menghapus segala ketakutan kita akan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi terhukum supaya kita dibebaskan. Tuhan Yesus menghapus segala ketakutan kita akan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit apapun, termasuk bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Hebat kan? Nah, Tuhan Yesus juga menghapuskan segala ketakutan kita akan ejekan dari teman, olokan, hinaan, bulian. Karena Tuhan Yesus pasti hadir menjadi pembela kita. Luar biasa ya. Tuhan Yesus juga menghapus ketakutan adik-adik akan masa depan. Bagaimana ya masa depan saya? Sekarang corona, ya usaha papa saya sepi. Saya tidak bisa bersekolah, begini, begitu. Ya, bagaimana ya kita terus belajar di rumah? Gimana ini? Ada sebuah ketakutan. Tapi ingat adik-adik, Tuhan menghapus ketakutan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, sudah merancangkan yang terbaik untuk masa depan adik-adik. Amin? Amin. Karena apa? Tuhan kita itu Immanuel. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, kecemasan kita, ketakutan kita, keputusasaan kita. Dan dia akan menolong kita untuk tidak lagi mengalami kecemasan, tetapi mengalami keyakinan akan masa depan. Ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, bersama-sama dengan kita, menemani kita, menolong kita, bahkan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita dari Matius pasal 1 ayat 23, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal yang indah.
Terima kasih untuk firman Tuhan, Allah yang jauh dari surga datang untuk tinggal bersama-sama dengan kami, merasakan apa yang kami rasakan, menemani kami sehingga menolong kami dalam segala kesulitan dan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di hati kami, akan menuntun kami, membimbing kami untuk melakukan yang benar sehingga Tuhan senang dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.